Kelas motor 650cc dari Royal Enfield semakin lengkap setelah kedatangan Super Meteor 650 pada Gias Agustus lalu, dan ini adalah varian tertingginya, Celestial Red. Harganya sekitar 249 jutaan. Sebenarnya ada 3 pilihan. Yang paling rendah itu adalah Astral, dan juga yang di tengah ada Interstellar. Harganya range-nya mulai dari 242 jutaan dan yang tertinggi 249 jutaan rupiah. Kira-kira apa aja yang ditawarkan dari motor ini? Bersama saya Tio Palevi, langsung aja kita bedah bareng-bareng cruiser anyar dari Royal Enfield. Oke, pertama kita bahas dari segi desain dulu. Sebenarnya varian tertinggi ini dia punya windshield di depan sini, tapi karena hanya dipakai untuk harian, jadi windshieldnya dicopot supaya nggak terlalu panas gitu. Tapi untuk digunakan ketika touringan sih baiknya pakai windshieldnya. Jadi dia secara keseluruhan dia cruiser yang kelihatan memang gaya-gaya seperti American motorcycle. Nah, di bagian depan dia sebenarnya kalau sekilas ini mirip dengan Meteor 350, tapi ini jauh lebih kekar. Di depan dia lampunya sama-sama bulat. Terus di atasnya ada speedometer 2 di sebelah kiri dan kanannya. Kiri ini adalah speedometer dan juga beserta informasi MID, sementara kanan adalah fitur Tripper Navigation. Terus ke bagian bawah dia spakbornya cukup panjang seperti ini, jadi memang menguatkan kesan klasik dari si Super Meteor 650. Kemudian tangkinya dia model menggembung, ya lagi-lagi mirip dengan Meteor 350, tapi memang kapasitasnya lebih besar, dia sekitar 15 liter. Terus beralih ke bagian tengah, di sisi sampingnya ini dia ada emblem bertuliskan Royal Enfield yang berpadu sempurna dengan tangkinya. Kemudian di bagian tengah joknya model menyatu seperti ini, dan pegangan pembonceng ada di bagian sini. Lalu selain ada windshield, di belakang ada juga sandaran untuk penumpang. Jadi ketika perjalanan jauh dia bisa mengistirahatkan sedikit bagian punggungnya di sini. Di sini juga berpadu dengan pegangan yang cukup kuat, dan ini terbuat dari besi. Lalu di bagian depannya sini juga ada semacam pegangan. Ya, sebenarnya mirip-mirip dengan jajaran varian yang 650 lainnya seperti Interceptor maupun Continental GT. Sementara Interceptor dia pakai gaya sebagai sebuah scrambler, lalu Continental GT mengusung tampilan cafe racer. Dan ini memang tampilannya klasik. Sayangnya lampu sennya ini dia masih bohlam biasa baik di depan maupun di belakang. Nah, tapi ya memang besar dan cukup terang sebenarnya. Lalu lampu remnya dia sudah LED sini. Dan secara keseluruhan sebenarnya nggak ada masalah dengan desainnya. Ya tergantung ke selera Anda masing-masing. Apakah suka dengan model cruiser seperti ini, atau scrambler seperti Interceptor dan cafe racer seperti Continental GT. Kemudian yang mempercantik tampilannya tentu adalah dua buah knalpot di kiri dan kanan. Ya sebenarnya ini mirip dengan Continental GT maupun Interceptor, cuman dia ada perbedaan di segi mufflernya nih. Dia bentuknya sebenarnya mirip dengan Meteor 350. Terus untuk pijakan pembonceng dia ada di belakang ini, dan karena dia forward control jadi dia ada di bagian depan.
desainnya sih masih mirip-mirip pijakan pemboncengnya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ya saat kondisi siang seperti ini motornya dengan warna Celestial Red cukup menarik perhatian sebenarnya. Warna merahnya, terus perpaduan two-tone dengan putihnya cukup oke. Jadi ya mencuri perhatian di jalan. Terus karena posisinya forward control di bawah, jadi cukup santai motornya. Nah, dan stangnya pun dengan tinggi saya sekitar 175 cm cukup pas. Nggak terlalu tegak, tapi juga nggak terlalu menekuk. Itu. Terus kelihatannya kayaknya lebar stangnya, tapi ketika dipakai di jalan yang sempit dan juga padat seperti ini masih aman kok buat selap-selip. Dan seperti yang sudah saya bilang, karena bobotnya yang sekitar 200-an lebih kilogram itu, ketika dipakai di jalan macet-macetan nggak ada masalah sama sekali sih. Motornya masih terasa ringan dan masih mudah dikontrol. Tapi paling kendalanya ketika berhenti aja sih. Ya wajar, namanya motor besar, maju mundur tanpa dinyalain ya terasa agak berat. Nah, ada beberapa ruang penyimpanan tersembunyi di sini. Kalau di kanan, dia cover sampingnya bisa dibuka dengan cara didorong aja kayak gini. Tapi di bawahnya dia ada pengunci dari kunci L. Terus di sebelah kanan ini adalah lokasi untuk penempatan aki. Kemudian di sebelah kiri pun ada sebenarnya ruang penyimpanan dengan kunci. Coba dibuka. Untuk ruang penyimpanan yang di sebelah kiri, Anda membutuhkan kunci. Dia pembukanya ada di bagian depannya sini. Dan tinggal diputar aja. Terus di sini masih pakai pengait. Nah, dibuka gini, dia ada filter udara dan kotak penyimpanan toolkit. Terus di bagian depannya sini, ini ada bagian tertutup. Kalau dibuka ini adalah USB charger. Sebagai sebuah cruiser, tentunya di bagian depan dan belakang dia pakai pelek yang berbeda. Suspensinya terlebih dahulu, depan pakai upside down. Ukurannya 43 mm dengan travel 120 mm. Dan bannya dia pakai ukuran 100/90 ring 19 dengan tipe tubeless. Kemudian ban tadi dipadu dengan rem cakram tunggal 300 mm dual piston dengan floating caliper. Nah, kalipernya ini dia buatan dari By-Brake. Lanjut ke bagian belakangnya, dia pakai suspensi peredam kejut ganda di belakang dengan travel 101 mm dan ban 150/80 ring 16 juga tipe tubeless. Kemudian dipadu cakram 300 mm dengan dual piston floating caliper. Lagi-lagi dia kalipernya pakai By-Brake dan roda ini sudah dipadu dengan fitur ABS dual channel. Area pengereman dia cukup pakem dan enak, empuk remnya, baik rem depan maupun rem belakangnya. Begitupun dengan koplingnya, dia koplingnya cukup ringan, jadi dipakai macet-macetan nggak pegel sama sekali sih sebenarnya. Masih sangat-sangat enak. Buat bantingan suspensi, di bagian depan rasanya sebenarnya cukup empuk dan enak, tapi suspensi belakangnya terasa
agak keras. Walaupun dia setelannya sebenarnya udah paling empuk, tapi tetap masih berasa agak keras. Buat joknya sendiri dia empuk juga dan enak buat perjalanan jauh sekitar 50 sampai 100 km sekalipun dia masih oke. Masih cukup nyaman. Lantas bagaimana dengan posisi riding dari Royal Enfield Super Meteor 650? Nah, kita coba duduk di atasnya. Motor ini punya tinggi jok sekitar 740 mm dan tinggi saya sekitar 175 cm, jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Kalau dengan dua kaki ya masih menapak, cuma sedikit menjinjit. Tapi dengan satu kaki sih bisa menapak dengan sempurna dan bahkan ini masih menekuk. Terus buat posisi kakinya, dia ada di depan seperti ini, forward control. Kalau menurut saya memang posisinya lebih enak dibandingkan dari Interceptor maupun Continental GT yang ada di tengah sebenarnya, cuman kayak kurang presisi aja gitu posisi footpack-nya. Sementara di Super Meteor ini dia nyantai dan juga harusnya enak buat perjalanan touring jarak jauh. Oh ya, bobotnya sendiri sekitar 241 kg. Ya kedengarannya kayaknya berat, tapi begitu dipakai di jalan, dia masih bisa dikontrol dengan sangat baik. Dan sayangnya ada satu keunikan dari Super Meteor 650 ini, yaitu posisi knalpot yang ada di bawah sini. Sementara kalau di jalan sih dia panasnya ya udahlah ya, panas 650 cc masih oke. Tapi ketika Anda ingin mencari standar sampingnya, di sini mau nggak mau sepatu pasti menempel di batang knalpot sebelah kiri. Jadi kalau di sini bisa dilihat ada bercak-bercak noda. Sepertinya ini dari lelehan sepatu. Oke, salah satu fitur yang diunggulkan dari Royal Enfield Super Meteor adalah tripper navigation ya, yang ada di sebelah kanan ini. Ya, dia sebenarnya hanya memperlihat tikungan dengan tikungan, jadi nggak ada gambar maps aslinya di sini dan Anda harus mengkoneksikannya dengan aplikasi Royal Enfield terlebih dahulu. Jadi Anda perlu login, terus searching untuk koneksi Bluetooth-nya dan nanti di sini dia akan mengeluarkan 6 digit angka yang perlu Anda masukkan ke sini. Nah, ini saya sudah koneksi dan kita coba koneksiin. Aduh, kok nggak bisa connect? Aku matiin dulu. Nah, udah ya. Dan ini saya sudah koneksikan. Dia di sini ada checklist hijaunya, jadi sudah langsung terkoneksi. Di sini tampilan maps-nya seperti ini. Terus untuk memasukkan lokasinya, taruhlah sebuah tempat. Nah, tinggal get direction, terus navigate. Kemudian, nah dia ada suara seperti itu. Kalau Anda terhubung dengan intercom, dia akan tersambung ke intercom Anda. Kemudian di sini ada tikungan demi tikungan untuk navigasinya. Jadi ada belokan dan di sini ada jarak untuk mencapai belokan ini. Kemudian di bawah ini adalah total jarak keseluruhannya. Regency Kevin Jarrett. Nah, tadi dia mencari GPS-nya terlebih dahulu. Kalau udah terkoneksi, bisa langsung jalan. Oke, dia pakai mesin 650 cc, 2 silinder. Kira-kira gimana suaranya? Nah, coba dinyalain dulu. Oke. Nah, suaranya kurang lebih seperti ini. Cukup bulat sebenarnya, dan kalau Anda ingin suaranya lebih besar lagi bisa dengan mengganti knalpotnya. Tapi sekali lagi diperhatikan batas dB-nya sesuai dengan aturan lalu lintas. Oke, sekarang lanjut tes di jalan.
Ini sekalian coba mapsnya. Pertama pilih lokasi tujuan dan navigate. Dia akan muncul di Royal Enfield Trippernya. Oke. Barusan juga habis isi bensin dan ternyata motornya cukup irit. Dia konsumsi bahan bakarnya dengan metode full to full dan jarak sekitar 70 km bisa menghabiskan konsumsi sekitar 27-an km per liter. Dan odometernya ini menampilkan MID di sini di layar digitalnya. Ada trip A, trip B, dan odometer. Udah, cuma itu aja. Sementara kalau beralih ke area stang, di kanan ini ada starter yang terintegrasi dengan engine cut off. Terus di bawahnya ini ada lampu hazard. Di kiri dia ada pass beam dan juga lampu jauh. Di sini pass beamnya ke arah kanan, lampu jauh ke arah kiri. Terus bawahnya ada lampu sen. Kemudian di bawahnya ada klakson. Nah, yang klaksonnya ini yang suaranya masih gimana ya? Kayak kurang gagah gitu sama motornya kan. Masih terkesan gimana ya? Kayak kurang greget gitu nih punya ini. Kalau mungkin bisa didengar. Aduh. Kurang ya. Ya mungkin Anda bisa menggantinya dengan klakson aftermarket yang suaranya lebih berwibawa. Tapi sekali lagi perhatikan angka kebisingannya. Oh ya, dan ketika dipakai siang hari seperti ini, ini bagian area betis kiri dan kanan lumayan cukup hangat. Jadi ya perlu agak sedikit dijauhkan kaki Anda seperti ini supaya nggak terlalu terasa panas. Buat perpindahan giginya pun terasa halus, nggak sekeras kayak jajaran yang line up Royal Enfield yang 350 kayak Classic, Meteor atau Hunter. Itu masih agak terasa keras, sementara di 650 ini di Super Meteor cukup empuk. Ya sebenarnya rasanya masih mirip-mirip sih sama Interceptor maupun Continental GT. Sudah minim getaran. Enak sih. Oke. Nah, ketika berhenti nih hawa panasnya lumayan, jadi ketika berhenti gini enaknya kaki agak direnggangin. Tuh. Nya juga bentuknya nggak ada masalah, nggak bikin pegel juga. Kemudian yang cukup oke juga lampunya. Dia kelihatannya memang klasik tapi dia sudah LED dan terang banget lampunya apalagi pas malam. Lalu dia bagian lampu dekatnya ada di atas dan lampu jauhnya itu ada di bagian bawahnya. Sekilas sih kalau nggak nyalain lampu jauh bentuknya kayak huruf T gitu. Ya selera sih sebenarnya tampilannya. Yang penting fungsinya udah cukup maksimal. Nah kalau dipakai berhenti seperti ini, satu kaki naik pun masih nggak terasa berat motornya, masih aman-aman aja.
mungkin butuh penyesuaian ketika Anda memutar balik ya, karena ya seperti ciri khas motor besar pada umumnya, dia punya radius putar stangnya yang nggak terlalu jauh. Jadi hati-hati kalau Anda memutar balik dan tiba-tiba memencet rem depan, bisa berisiko terjatuh. Tenaganya sekitar 47 PS, kemudian torsi 52,3 Nm. Jadi buat cruising nyantai enak, tapi kalau butuh sedikit speed juga masih oke. Nah, ini tuh buat remnya enak, empuk banget, nggak ada terasa gejala bagel gitu, nggak ada sih. Nah, buat selap-selip pun enak motornya. Dan kalau bicara soal posisi berkendaranya ketika harian seperti ini maupun jalan agak jauh, saya sih lebih memilih untuk memakai Super Meteor ini ya, daripada Interceptor atau Continental ya. Balik lagi ke selera sebenarnya sih. Cuman kalau yang ini dia posisi kakinya pas, cruisernya pun forward control nggak terlalu ke depan, jadi dia masih agak menekuk. Jadi ketika Anda ingin berkendara sedikit lebih agresif masih oke. Gitu pun kalau Anda ingin jalan santai juga nggak ada masalah. Sementara kalau Interceptor dia posisi pijakannya ada di tengah, dan nggak tahu ya, kalau saya sih ngerasanya agak kurang mantep aja gitu pijakannya. Tapi kalau Super Meteor ini dia desainnya ya selera sih. Balik lagi mau yang cruiser, scrambler atau cafe racer, balik ke preferensi Anda masing-masing. Dan kalau di jalan Jakarta gini, transmisi paling kepake gigi 2, 3 maksimal. Kalau agak kosong mungkin 4 bisa buat sedikit menghaluskan. Tapi keseringan sih 1-2 sih. Dan jambakan torsinya memang benar-benar mantep. Buka gas sedikit dia langsung ngacir. Oke, nanti kalau ada jalan kosong bisa kita tarik sedikit motornya. Nah itu GG2, tarik sedikit bisa langsung
ke 80. Lumayan cepet. Enak banget sih. Nah, buat data hasil tes akselerasinya Anda bisa lihat di tabel di bawah ini. Ya, cukup menyenangkan sebenarnya motornya. Dan dengan knalpot standar pun suara raungannya masih cukup oke. Tapi memang nggak terlalu yang menggelegar banget. Ya cukup lah. Oke, jadi itu kurang lebih impresi kami terhadap Royal Enfield Super Meteor 650 saat dipakai harian. Bagaimana menurut Anda? Apakah harga yang ditawarkan cocok dengan fitur serta performa dari motor ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan juga sampai jumpa di video berikutnya. Ini mau masuk TV nggak? Joget dulu dong. Joget dulu.